Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Puji syukur yang tiada henti-hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak terlepas salawat salam teruntuk kepada para rasulnya, para sahabatnya, dan umatnya. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dandim 710 beserta anggota, Bapak Dandim Batang, Bapak-bapak dari Forkominda, saudara-saudaraku, tokoh-tokoh agama, pemuka agama yang selalu saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini sangat menyentuh sebetulnya. Tapi terkadang setelah pertemuan ini apa tindak lanjutnya? Saya juga sering bertanya-tanya terkadang. Apa satu gebrakan adanya peringatan kesaktian Pancasila atau 10 November dan lainnya? Mestinya harus kita pikirkan bersama-sama untuk mensosialisasikan, mengaplikasikan terus sampai kepada titik yang paling bawah. Artinya masyarakat paling bawah itu bukan berarti karena material bukan, tapi pedesaan yang perlu kita ke sana. Betul apa yang dikatakan tadi oleh moderator terutama. Apa sebab terjadinya melenturnya nasionalisme ini? Banyak hal yang perlu kita mengkaji dan memahamkan kepada publik yang harusnya sudah 75 tahun merdeka. Kita harus mulai dewasa dalam kebangsaan ini. PR yang masih belum kita kerjakan masih terlalu banyak, dari sektor ekonomi, pertanian, pendidikan. Karena itu bagian daripada perketahanan nasional, termasuk ekonomi, pertanian, dan pendidikan. Dialog, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih semangat. Tapi hasil daripada dialog itu sendiri yang kita dapati ya untuk kita sendiri, selesai ya selesailah sudah. Maka bagaimana bisa mampu menjabarkan? Satu contoh, kita sepakat tadi waktu kita duduk di atas, saya berdiri tapi maaf karena belum mandi, saya terpaksa ya masih udar-udar kaos, ambil seroban untuk nutupi badan ini, ikut berdiri di atas. Pengertian dalam lagu Indonesia Raya secara penjabaran itu sudah mencapai
pada titik yang kita harapkan atau belum. Karena di dalam lagu kebangsaan sering saya sampaikan berulang-ulang, alhamdulillah saya masih diberi oleh Yang Maha Kuasa tidak bosan. Satu contoh, ketika kita melakukan lagu Indonesia Raya, apakah seremonial atau di dalam event-event yang kita lakukan bersama dengan dan disertai dengan pembacaan teks Pancasila. Satu sisi memang saya bangga, sekarang sudah membudaya kemana-mana lagu kebangsaan dan pembacaan teks Pancasila. Tapi sejauh mana pula dalam kita memberikan pengertian terhadap orang awam, terutama kalau maaf saja, kalau TNI Polri sudah gemblengannya sudah matang masalah nasionalisme, cuma kita-kita inilah yang masih memerlukan gemblengan. Ketika kita mengucapkan lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, lagu kebangsaan. Lagu ini sebetulnya mengandung ikrar, pernyataan, bukan sekadar lagu. Kalau sekadar lagu dinyanyikan selesai. Tapi apakah ketika kita mengaku Indonesia tanah airku hanya dalam lagu? Apakah Indonesia tanah airku kehidupan kita sehari-hari? Sehingga muncul pengertian Indonesia tanah airku dengan arti yang luas. Kalau kita mengakui Indonesia tanah airku, pasti akan menjaga keutuhan negara ini, pasti akan menjaga persatuan negeri ini yang pluralisme, yang heterogen dan lain sebagainya. Pengakuan Indonesia tanah airku benar-benar kita tuangkan pada kehidupan sehari-hari selaku bangsa dan selaku anak bangsa, yang kita harapkan menjadi regenerasi ke depan untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa tanpa didukung nasionalisme yang kuat dengan pernyataan Indonesia tanah airku. Sulit. Maka pernyataan Indonesia tanah airku kita alunkan dalam lagu, tapi isinya sekali lagi saya katakan ada ikrar, pernyataan Indonesia tanah airku. Kalau merasa memiliki tinggi rasanya, akan memelihara apa yang ada di bumi pertiwi ini. Tidak mempunyai sifat masa bodoh, karena sudah mengakui Indonesia tanah air. Kalau ditanya, Pak, itu kebunnya siapa? Oh, kebun saya. Dilihat, kok bersih Pak Habib ya, kebunnya bagus, terpelihara, pohon kelapanya juga tidak ada wangbungnya, tidak ada ininya, kok nikmat betul. Kembali kepada sebutir nasi. Kalau orang mengerti makna sebutir nasi, semua agama menganjurkan ketika mau makan dengan doa
masing-masing. Tanda terima kasih kami kepada si pemberi rezeki, itu pasti. Kepedulian dalam doa itu pasti menyangkut kepada orang-orang yang menanamkan mulai dari mencangkul, bajak atau meluku sampai tebar, tandur, matun dan sebagainya. Pasti. Setelah tumbuh, kita sadar ternyata tebar ataupun tandur dalam padi itu tidak satu tangan, berapa ratus tangan kalau kita hitung seluruh Indonesia ini. Itu baru padi loh. Dan ketika berbuah mulai menguning padinya atau sebelumnya, kami yang merasa memiliki dengan adanya persawahan atau padi tersebut pasti sadar padi itu tidak utuh. Kalau tidak ada tikusnya pasti ada werengnya. Nah, bagaimana tanaman yang sekian hektar, jerih payah kita mencangkul, membaja, tidak mengenal panas, atau kalau musim hujan tidak mengenal begitu derasnya air hujan dan sebagainya. Muncul di tengah padi itu ada werengnya atau tikusnya. Kalau merasa mehandar beni, merasa memiliki yang tinggi, pasti gerah. Iki ono apa kok jerone pari kok ono werengi. Kalau merasa handar beninya tinggi, bagaimana secara kebijakan bisa menepis ama-ama yang akan merusak tanaman-tanaman kita, karena sepakat kita sudah mengatakan Indonesia tanah airku, tidak mengenal wereng atau tikus yang akan mengganggu ladang-ladang kita. Lah itu. Disinilah. Nah, kalau kita mampu sudah mulai bisa menjaga. Karena apa? Karena handar beni merasa memiliki. Setelah makan, sebelum makan kita berdoa untuk mengingat jerih payahnya si penanam. Sebutir nasi saja kalau kita mengenal riwayat yang kita makan, begitu filosofinya sangat tinggi sekali. Ayo kita kembali sekarang, bagaimana republik ini, perjuangan dalam sawah nasi melahirkan nasi saja sudah sebegitu jauh. Saya kembali bertanya, bagaimana republik ini? Apakah didirikan satu tangan? Tidak. Tangan Pekalongan tok? Bukan. Tangan-tangan manusia yang merasa handar beni kepada republik ini gerah rasanya dikuasai oleh penjajah. Bangkit, itu tuntutan. Karena apa? Handar beni memiliki. Tapi sayangnya, mengapa timbulnya melentur nasionalisme? Jarang sudah yang menceritakan mencangkul tanah, yang membajak tanah, sing maneni parine, yang numbuk padinya, sampai yang menanakkan, bahkan terkadang sudah jadi nasi, cukup lauk pauknya, tinggal di meja, tinggal dimakan, masih ribut ae nyalahke sing masak. Ibu karo bapak dadi sasaran.
bapak maneh lur duwite rupane mangan peno lawe. Mak maneh nyambel kepedesan. Ono maneh jangane kasinen. Boro-boro kowe sik diliwetke. Boro-boro sik dimasake, mbok ngreganono walaupun kasinen sithik, aja gebrak-gebrakan nang dhuwur meja. Akhire ora kepangan isine gontok-gontokan, padahal tinggal ngemplok bismillahirrahmanirrahim puji Tuhan, beleng kaya kuwi selesai kok masalahe. Kok digawe ruwet nang dhuwur meja. Iki nek sing masak weruh. Kesele bapak mencarikan uang. Kedengkruan ibu-ibu kita yang di dapur setengah mati goreng wis paesan ayu-ayu akhirnya mambune brambang, mambu pego liwetan demi cintanya kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Kolu-kolu ne anake maidu karo ibune karo bapakne ya ki minal kebangetan ya, karena tidak bisa kita salahkan. Karena kita tidak pernah memberitahu kepada anak-anak kita cara lurune duit kesele kaya ngopo, cara payahe wong masak sabari kaya ngopo. Inilah kelemahan-kelemahan kita, diantaranya di sini. Maka perlunya sejarah kembali, diangkat kembali untuk memperkuat nasionalisme ini, meningkatkan rasa handarbeni kepada Republik ini. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai kita ini tumbuh menjadi bangsa sing ora ngerti isin, yang tidak merasa malu. Kalau saya begini ini memalukan sesepuh-sesepuh pendiri bangsa kita, tidak. Lah bagaimana kau ngerti wong roh riwayatnya sejarah saja tidak. Tapi coba seorang anak bila mana mengetahui perjuangannya sang bapak, pagi subuh sini gunung-gunung itu sak contohnya sudah mengayuh sepedanya, doplak, terkadang duduk bareng sama sayuran, sama ubi kayu, tawa pohong, tawa budin sing sik mambu lemah. Ada lagi mak-mak kita, kalau kita lihat di Jakarta jam 2 malam ibu-ibu kita sudah pakai sepatu segini, ulak ikan laut wis ning dhuwur doplak, atise kaya kuwe, iwake es-esan, ibu-ibu itu santai. Itu kalau ditanya untuk siapa perjuangan, pasti jawabnya untuk anaknya. Tidak mungkin ada untuk orang lain. Kalau anak kita tahu bagaimana perjuangan orang tua kita, insya Allah sak nakal-nakalnya anak orang bakal mengecewakan kedua orang tuanya. Sebaliknya, kalau bangsa ini mengerti jerih payahnya pendiri bangsa sehingga tegaknya kembali sang saka merah putih, dengan munculnya merah putih, munculnya Pancasila menjadi ideologi bangsa, insya Allah menjadi bangsa yang tidak akan mengecewakan. Inilah di sini perlu bagaimana cara membangkitkan kembali. Ayo bareng-bareng dengan buah adanya malam hari ini, hari kesaktian Pancasila. Kesaktiane wis tekan sepiro, nek saktine ditembak orang mempan, kita buktikan ditembak orang mempan. Kalau digolok tidak mempan, ayo kita barengkan, buktikan. Kita membuktikan. Artinya di sini menjadi bangsa yang tidak mudah diprovokasi, kita tidak tedas. Itulah di antaranya. Nah, dari situlah dengan adanya kesaktian Pancasila, tunjukkan kami bangsa yang sakti karena sebab Pancasila. Sakti oleh apa? Coba-coba mecah Indonesia, provokator dan lain sebagainya. Coba-coba bang sakti ya. Sehingga kesaktian Pancasila bukan label,
tapi kesaktian adalah menunjukkan bangsa yang sakti, bangsa yang tidak mudah dipecah belah, bangsa yang tidak mudah diprovokasi, bangsa yang selalu akan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia sepanjang masa, sepanjang umurnya, dan bisa mewakilkan kepada regenerasi yang sebagai penerus untuk seterusnya dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sing nganggo dikeploki maneh kok ndonga maneh. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan masing-masing untuk bangsa dan negara ini. Mulai. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya teruntuk pidato kebangsaan yang baru saja kita dengar bersama. Semoga setiap kita malam hari ini yang mendengarkan bisa memahami dan akhirnya bisa mempraktekkan keseharian kita sehari-hari. Kita buktikan bersama bahwa kita adalah generasi yang bisa membanggakan para pendahulu kita, insya Allah, dengan memberikan yang terbaik dari kita untuk hari-hari kita. Yang penyanyi, nyanyilah sekeren mungkin untuk bangsa ini, ya kan? Sing MC nge-MC sing paling keren untuk bangsa ini, ya kan? Sing supir nyupiro paling keren untuk bangsa ini. Yang pelukis melukislah sekeren mungkin untuk bangsa ini. Sing tukang batu bangun rumah sing paling keren untuk bangsa ini. Sing isone maitu no sing paling keren untuk uang-uang sing tukang maitu. Kata Neko. Terima kasih. Akhirnya acara dialog kebangsaan lintas agama Nusantara 2020 di tema kita wawasan kebangsaan. Maaf saya motong ini. Ini kira-kiranya ini bisa ndak malam hari ini untuk membuat satu forum dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila, sehingga forum itu bisa menyelesaikan, bisa memberikan solusi, sehingga di antara kita mempunyai misi dengan misi Pancasila. Maaf, jangan berbicara agama. Agama milik kita bersama-sama untuk membackup dan membentengi Pancasila itu sendiri. Maka demi untuk bangsa dan ini, negara ini, kira-kira ini bisa apa ora? Kita ini menjadi misi-misi Pancasilais untuk lebih jauh mengenalkan Indonesia. Dibentuk nek iso kapan naik. Ini syarat. Terima kasih.